Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Junaidi Florentinus. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang persamaan linear satu variabel. Di kali ini, kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Agar kita lebih memahami pengertian pertidaksamaan, maka ayo kita coba ingat kembali materi dasar mengenai penulisan notasi. Ini bacanya kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Untuk lebih memahaminya, coba kita misal 2 kurang dari 4. Maka ditulis 2. Penulisan bentuk notasinya seperti ini. 2 kurang dari 4. Yang B, 4 lebih dari 2. Maka penulisan notasinya adalah 4 lebih dari 2 seperti ini. Yang C, 2 kurang dari atau sama dengan. Berarti kira-kira tanda yang mana ini? Maka ditulis dengan notasi 2 kurang dari atau sama dengan 4. Yang D, 4 lebih dari atau sama dengan. Maka ditulis dengan notasi 4 lebih dari atau sama dengan 2. Kalimat-kalimat ini yang 2 kurang dari 4, 4 lebih dari 2, 2 kurang dari atau sama dengan 4, 4 lebih dari atau sama dengan 2, itu disebut dengan pertidaksamaan. Nah, kalau persamaan itu tandanya sama dengan. Ini persamaan. Kalau pertidaksamaan ada tanda ini. Oke, lanjut ya. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat matematika yang hanya memuat satu variabel berpangkat 1 dan dinyatakan dengan tanda, sekali lagi, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Bentuk umumnya adalah AX ditambah B bintang 0. Bintang ini artinya adalah kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Penyelesaian persamaan linear satu variabel dapat ditentukan dengan menyatakan pertidaksamaan yang ekuivalen dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika kedua ruas ditambahkan atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaannya tetap dan tidak berubah. Yang kedua, jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya tetap dan tidak berubah. Yang ketiga, jika kedua ruas dikalikan atau dibagikan dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda persamaan berubah menjadi sebaliknya. Adapun bentuk atau jenis interval yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, X sedemikian sehingga X kurang dari A dan X adalah anggota bilangan real. Kalau kita buat bentuk intervalnya, ini adalah A. X ini adalah mewakili bilangan yang belum diketahui. Sedangkan X ini adalah kurang dari A, berarti dia arahnya ke kiri. Kita buat bentuknya seperti ini ya. Berarti ini adalah arah ke X. Yang kedua, X sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan A. Tapi ada tanda sama dengannya, berarti arahnya tetap ke kiri, masih ke kiri. Bedanya adalah titik awalnya itu kita kasih bentuknya seperti ini. Yang ketiga, X
sedemikian sehingga X lebih dari A dan X adalah anggota bilangan real. Oke, kita buat seperti ini. A berarti X ini lebih dari A, berarti arahnya ke kanan, ini adalah arah X. Bentuk titik awalnya kita buat seperti ini. Yang keempat, X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan A. X adalah anggota bilangan real. Kita buat seperti ini adalah A. X-nya dia arahnya ke sini. Berarti karena dia ada tanda sama dengannya, bentuk awalnya harus buat seperti ini. Oke, contoh ada 3 soal akan kita kerjakan. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari 2X dikurang 3 kurang dari atau sama dengan X ditambah 4 dengan X merupakan bilangan caca. Kita selesaikan. Oke, yang pertama, kedua ruas ditambah dengan 3. Oke, tambah dengan 3. Jadi 2X dikurang 3 ditambah 3. Negatif 3 ditambah 3 itu berarti hasilnya sama dengan 0. 4 ditambah 3 itu sama dengan 7. Sehingga hasilnya adalah 2X kurang dari atau sama dengan X ditambah 7. Kedua ruas dikurangi dengan X. Kurangi 2X kurang X, kurang dari atau sama dengan X kurang X. Ini X kurang X itu sama dengan 0. Sisanya 7, 2X kurang X sama dengan X. Sehingga hasilnya adalah X kurang dari atau sama dengan 7. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari atau sama dengan 7. Karena X adalah bilangan caca, maka bilangan caca itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, sampai 7. Yang B, negatif 6 dikalikan X dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 2 dikurang 2 dikali X dikurang 4 dengan X merupakan bilangan bulat. Kita selesaikan. Negatif 6 dikalikan dengan X sama dengan negatif 6X. Negatif 6 dikalikan dengan negatif 3 sama dengan positif 18. Negatif 2 dikalikan dengan X sama dengan negatif 2X. Negatif 2 dikalikan dengan negatif 4 sama dengan 8. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Sehingga negatif 6X ditambah 18 kurang dari atau sama dengan negatif 2X ditambah 10. Kedua ruas dikurangi dengan 18. Jadi negatif 6X ditambah 18 dikurang 18. Lebih dari atau sama dengan negatif 2X ditambah 10 dikurang 18. Ini kita kasihkan nilainya sama dengan 0. Ini 10 dikurangi dengan 18 sama dengan negatif 8. Sehingga negatif 6X lebih dari atau sama dengan 2X dikurang 8. Kedua ruas ditambah dengan 2X. Jadi ditambah dengan 2X. Ini negatif 6 ditambah 2X sama negatif 4X. Negatif 2X ditambah 2X sama dengan 0. Sehingga sisanya sama dengan negatif 8. Koefisien dari X sama dengan negatif 4 sehingga kedua ruas dibagi dengan negatif 4. Ingat ketentuan untuk mengoperasikan pertidaksamaan. Jika dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tanda persamaannya berubah menjadi negatif 4X dibagi 4X. Tadinya lebih dari sehingga berubah menjadi kurang dari atau sama dengan negatif 8 dibagi negatif 4. Sehingga hasilnya X kurang dari atau sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari negatif 6 dikali X dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 2 kurang 2 kali X dikurang 4 adalah X sedemikian sehingga X kurang dari atau sama dengan 2, X adalah anggota bilangan bulat. Berarti kalau kita tulis mulainya dari 2, 1, karena X ini kurang dari 2, jadi 0,
negatif 1, dan seterusnya. Yang C, 2x dikurang 5 kurang dari 3, dan gambarlah garis bilangan dari penyelesaiannya. Kita selesaikan 2x dikurang 5 kurang dari 3, kedua ruas harus ditambah dengan 5. Jadi, negatif 5 ditambah 5 hasilnya sama dengan 0, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Sehingga hasilnya sama dengan 2x kurang dari 8. Koefisien dari x sama dengan negatif 2. Jadi kedua ruas dibagi dengan negatif 2. Negatif 2x dibagi 2x. Tadinya tandanya kurang dari berubah menjadi lebih dari 8 per negatif 2. Sehingga hasilnya adalah x lebih dari negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya x sedemikian sehingga x lebih dari negatif 4 dan x adalah anggota bilangan real. Jadi kalau kita gambarkan garis bilangan penyelesaiannya, ini adalah negatif 4, titiknya di sini. X ini lebih dari 4, berarti arahnya ke kanan. Karena ini adalah tandanya hanya lebih dari, tidak ada sama dengannya, berarti bentuknya seperti ini. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sekian.